Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Bapak, Ibu-ibu, adik-adik kami dan anak-anak kami yang kami cintai, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, dan Bapak Ibu, saudara-saudariku dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita alhamdulillah dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah lebih separuh Ramadan ini kita lewati. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa dalam menjalankan ibadah puasa kita pada tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini masih berkenaan tentang nafsu, yaitu nafsu al-ammarah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menerangkan tentang nafsu al-mutmainnah dan nafsu lawwamah. Karena 3 nafsu yang ada di dalam Al-Quran disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini yang menjadi tema judul daripada kajian kita adalah nafsu ammarah. Nafsu ammarah ini bahasa lainnya adalah hawa nafsu. Karena yang namanya nafsu, ada nafsu al-mahmudah, ya, ada nafsu al-mazmumah. Nafsu al-mahmudah, nafsu yang terpuji, nafsu yang dirahmati. Jadi ada nafsu itu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang disebut dengan an-nafsu al-mutmainnah. Dan juga nafsu al-lawwamah. Tapi nafsu al-mazmumah, nafsu yang tercela, nafsu yang angkara murka, yang kita sebut dikenal selalu dengan hawa nafsu, inilah yang paling berbahaya. Itu ada di dalam diri kita. Dan kita sangat sulit menguasainya. Orang yang berhasil menguasai hawa nafsunya, itulah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut kepada posisi maqam Rabbnya, maqama rabbih, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia takut. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia bisa mencegah nafsunya daripada hawa, daripada angkara murka, daripada nafsu ammarah yang selalu memerintahkan, menyuruh-nyuruh kita berbuat kejahatan. Maka tempat orang ini adalah jannah, jannatul ma'wa. Dan nafsu ammarah ini adalah sangat berbahaya di dalam kehidupan kita. Kalau ada di dalam diri kita ini, selalu berbisik-bisik untuk supaya kita meninggalkan ibadah-ibadah kita, meninggalkan kebaikan-kebaikan, dan selalu memerintahkan kita berbuat keburukan-keburukan dan kejahatan. Itulah dia yang disebut dengan nafsu ammarah. Dan ulama kita sepakat bahwasanya menguasai nafsu ammarah inilah yang sangat sulit sekali. Imam Al-Ghazali mengatakan kesulitan kita menghadapi hawa nafsu ini, atau nafsu ammarah ini, ada 2 penyebabnya. Yang pertama sekali, ya, mengapa kita sangat sulit untuk menguasai nafsu ammarah ini? Yang pertama sekali itu adalah nafsu ammarah itu seperti pencuri, perampok yang berada di dalam rumah kita.
Kalau perampok, pencuri ada di luar rumah kita, kita bisa membentenginya dengan mengunci pintu sekuat-kuatnya. Tapi pencuri itu ternyata warga rumah itu sendiri, ada di dalam rumah itu sendiri. Alangkah sulitnya ketika kita menghadapi pencuri itu, tahu betul di mana barang-barang kita berada, karena dia berada bersama dengan kita di dalam rumah itu. Maka seorang penyair mengatakan, nafsuku selalu mengajak kepada yang membahayakanku, memperparah luka dan sakitku. Bagaimana bisa saya melindungi diri dari musuhku itu yang bersembunyi di antara tulang rusukku? Ada di dalam diri kita. Di sini kesulitan kita yang pertama, kata Imam Al-Ghazali, mengapa hawa nafsu ini payah kita kuasai. Yang kedua, alasan kedua susahnya ini, kata Imam Ghazali, adalah nafsu itu merupakan musuh yang dicintai. Biasanya kita yang namanya musuh, kita benci, kita tidak suka. Tapi ini ada namanya musuh tapi dicintai. Itulah nafsu ammarah ini. Ketika kita tidak suka yang namanya mencuri, mengambil hak orang lain, itu adalah musuh kita yang harus kita berantas. Akan tetapi di dalam diri kita ini ada yang disebut dengan sifat hubbul mala hubban jamma. Mencintai harta, ini nafsu. Mencintai harta secinta-cintanya. Sehingga kita tutup mata terhadap kesalahan-kesalahan musuh kita itu. Mengapa? Karena musuh yang kita cintai, yang namanya dicintai itu aib yang ada pada orang yang kita cintai itu, biasanya kita tutup mata, seolah-olah tidak ada aib padanya. Begitu juga dengan hawa nafsu, nafsu ammarah. Dia musuh kita, akan tetapi kita mencintai dia. Ketika kita mencintai harta secinta-cintanya sebagai nafsu itu, maka ketika itu kadang-kadang kita rela untuk mengambil hak orang lain. Di situ munculnya ada orang yang korupsi, orang yang menipu, orang yang menghinakan orang lain. Akan lahir banyak sifat-sifat buruk disebabkan oleh yang nafsu namanya hubbul mal, cinta kepada harta, cinta kepada kekuasaan. Kadang-kadang kita tidak basa-basi untuk menyingkirkan dan menyiksa orang lain. Kadang-kadang kita tidak ada lagi merasa berdosa untuk mengambil hak orang lain. Walaupun orang itu sangat sulit kehidupannya, kita tutup mata terhadap itu. Mengapa? Karena kita ingin kaya dan memperturutkan keinginan-keinginan yang angkara murka tersebut. Itulah orang-orang seperti Qarun, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, mencari kekayaan dengan menginjak-injak hak orang lain. Itu disebabkan oleh hawa nafsu, kecintaan kepada harta yang tidak terkontrol, kecintaan kepada kekuasaan yang tidak terkontrol, sehingga kita rela hilang simpati, empati, rasa sayang kepada orang lain. Padahal kita tahu itu adalah suatu kejahatan, suatu yang tidak baik. Muncul lagi di situ kekikiran. Mengapa? Karena kita punya target-target tertentu. Kalau saya kasihkan harta saya ini kepada orang ini, berkuranglah harta saya. Kalau saya berinfak begini, berkuranglah harta saya. Muncul kebakhilan. Mengapa? Karena memperturutkan hawa nafsu. Ini kesulitan yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, karena kita mencintai nafsu itu. Dan nafsu ammarah inilah yang menjerumuskan kita kepada dosa-dosa besar, kepada hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala murkai. Ini bahayanya. Sebenarnya nafsu ini memang tidak boleh kita bunuh, karena kita juga harus pelihara. Akan tetapi sesuai dengan koridor-koridornya. Imam Al-Ghazali juga mengibaratkan nafsu itu jangan dibunuh, tapi kita kendalikan. Seperti kita menunggang kuda, jangan sampai kuda itu apa kata dia saja, kita tidak bisa kita kendalikan. Tapi kalau bisa
Kalau kita katakan ke kanan dia. Kita suruh ke kiri dia. Tapi ketika kita mau ke kanan, dia tetap ke kiri. Ini yang berbahaya, nafsu ammarah ini. Oleh sebab itu kita harus kendalikan. Tapi kalau kita bunuh, memang tidak boleh juga. Mengapa? Karena orang membunuh nafsu, sehingga nafsu mahmudah pun ikut terbunuh, maka mungkin orang itu akan malas bekerja. Mengapa? Tidak ada lagi rasa cinta sama dunia. Untuk apa kita bekerja? Mencari harta, mencari ini dan sebagainya. Sehingga kita mungkin nanti hanya menerima belas kasihan dari orang lain. Ini juga tidak bisa diterima oleh Islam. Kita harus juga ada keinginan mempunyai harta, akan tetapi dengan cara yang halal, dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang salah. Kaum muslimin, saudara-saudariku yang dirahmati Allah, kemudian yang perlu kita ketahui, seorang ulama kita mengatakan ada tiga tindakan yang bisa digunakan untuk menekan hawa nafsu ini. Ada 3 tindakan. Yang pertama adalah dengan mengekang keras keinginan nafsu itu. Sebab binatang yang bandel akan melemah apabila makanannya berkurang. Kita harus tekan. Hawa nafsu kita itu harus kita kekang. Dengan apa kita mengekangnya? Kita mengekangnya dengan cara kita halangi dia untuk perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita paksa dia untuk senantiasa banyak bebannya, kurangi makannya dan banyakkan bebannya. Dengan begitu nanti dia akan patuh dan tunduk kepada kita. Ketika dia mengatakan ke kiri, kita katakan ke kanan. Ketika dia katakan ke kanan, kita katakan ke kiri. Kita lawan apa yang dia mau. Itu namanya pengekangan. Kemudian kita beri dia beban-beban. Apa bebannya? Bebannya diantaranya adalah ibadah-ibadah yang banyak. Minta maaf, malam ini agak batuk, ya. Kalau banyak ibadah, maka nafsu itu akan lemah. Sama dengan seekor keledai, apabila diberi beban yang banyak, kemudian dikurangi makannya, maka dia tidak akan melawan kepada kita. Begitu juga dengan nafsu ammarah ini. Kemudian yang ketiga adalah dengan kita senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung dari nafsu angkara murka ini yang disebut dengan nafsu ammarah. Dan Nabi Yusuf alaihissalam sangat terkenal sekali bagaimana beliau mampu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala atas godaan nafsunya yang juga diajak oleh seorang wanita. Seorang wanita pembesar di zaman Fir'aun pada waktu itu. Di zaman Nabi Yusuf di Mesir, seorang pembesar Mesir, istrinya mengajak untuk melakukan suatu kemaksiatan. Maka ketika itu Nabi Yusuf mengatakan, "Wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la'ammaratun bisu." Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu ammarah ini selalu menyuruh aku berbuat kejahatan. Illa ma rahimah rabbi, kecuali yang telah dirahmati oleh Tuhanku. Oleh sebab itu, kita senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari nafsu-nafsu ammarah yang ada di dalam diri kita. Itulah kajian kita pada malam hari ini. Telah kita tuntaskan tentang nafsu dalam Al-Quran. Nafsu al-mutmainah, jiwa yang tenang. Nafsu lawamah, nafsu yang selalu menyesal perbuatan-perbuatan buruk yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga ini adalah nafsu ammarah yang senantiasa menyuruh-nyuruh kita berbuat kejahatan dan dosa-dosa. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. InsyaAllah besok kita lanjutkan lagi dengan kajian tema kita yang lain lagi. Mohon maaf, aqulu qauli hadza
Astaghfirullahalazim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.